Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi kali ini aku mau coba nge-review tablet dari brand Motorola. Ini tablet yang saat ini aku pakai sebagai pengguna sehari-hari, dan ini salah satu tablet yang menggantikan tablet aku sebelumnya, yaitu tablet Advan VX Lite. Nah, kenapa aku ganti tablet Advan VX Lite ke tablet ini? Karena tablet Advan VX Lite yang sebelumnya aku review itu ada masalah di baterainya. Jadi mau nggak mau aku harus jual sebelum bener-bener rusak, dan aku akhirnya membeli tablet ini dengan beberapa pertimbangan pada saat itu. Nah, di tablet ini sendiri saya membeli tablet ini dengan tipe Motorola Pad Neo 60. Jadi kan untuk Motorola Pad saat ini itu ada beberapa versi. Ada versi Lite yang paling kecil atau yang paling rendah, kemudian yang di tengah-tengahnya itu ada versi Motorola Pad Neo 60, dan yang terakhir itu ada Motorola Pad 60 Pro gitu. Itu yang paling tinggi untuk saat ini. Nah, di sini aku mau nge-review tablet ini berdasarkan penggunaan aku sehari-hari untuk menggunakan tablet ini. Perlu diketahui tablet ini memiliki RAM 4 GB dengan storage-nya 128 GB dan menggunakan prosesor Dimensity 6300, dibanding tablet Advan VX Lite sebelumnya yang itu memiliki RAM 6 GB dengan storage 128 GB dan juga menggunakan Unisoc T618. Nah, secara RAM tablet ini jelas lebih kecil RAM-nya, beda sekitar 2 GB dibanding tablet Advan VX Lite. Dan untuk prosesor sendiri ini lebih upgrade, yang lebih terbaru dibanding si Advan Lite gitu. Dan itu untuk spesifikasinya ya. Nah, di RAM 4 GB ini dan di tablet ini apa saja yang bisa aku lakukan untuk menggantikan tabletku sebelumnya yang itu Advan VX Lite. Nah, di tablet ini sama seperti tablet sebelumnya, aku gunain itu untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder ya dalam penggunaan tablet. Jadi aku pakai untuk baca komik, manga, juga aku pakai untuk baca ebook gitu. Nah, kadang juga aku masih pakai untuk bermain game ringan seperti COC, kemudian Hay-Day, lebih sering 2 game itu sih, game-game yang ringan untuk dipakai untuk saat-saat santai gitu. Nah, untuk pengalaman sendiri untuk si performa tablet ini ya, jadi performa tablet ini untuk RAM 4 GB sebenarnya ini sangat-sangat cukup untuk digunakan yang aku sebutin tadi gitu. Kayak baca komik itu lancar banget. Kayak sebelumnya aku menggunakan aplikasi Mihon ya untuk baca-baca komik. Nah, di sini ini juga lancar banget sih untuk baca-baca manga, dan juga untuk misal baca ebook di Google Playbook ini juga lancar banget gitu. Nah, kalau untuk penggunaan lainnya itu aku biasanya di tab ini aku hubungin juga ke aplikasi lain yang berbasis chat gitu kan, seperti WhatsApp gitu. Di WhatsApp sini menurutku ini juga lancar. Dan untuk di Telegram aku pakai dua itu aplikasi itu untuk chatting, Telegram dengan WhatsApp. Itu juga sangat lancar di tablet ini. Nah, tapi kalau untuk penggunaan yang mulai agak berat, kemarin aku sempat coba untuk install CapCut di sini untuk ngedit video. Nah, itu kurang maksimal performanya. Aku nggak rekomendasi untuk ngedit di sini untuk CapCut. Kemarin aku sempat coba install Canva juga. Ini aku coba buka Canva di tablet ini, dia performanya nggak begitu bagus ya untuk Canva sendiri. Jadi agak berat waktu aku coba ngedit simple aja gitu kan.
Itu untuk penggunaan yang aku pakai. Nah, kalau selain itu misalnya untuk penggunaan multimedia, misalnya untuk nonton YouTube ini lancar banget ya. Untuk nonton YouTube dia juga udah memiliki layar yang memiliki resolusi yang besar, yaitu 2K atau 2K gitu ya. Nah, di layarnya ini tentu lebih jauh lebih bagus dibanding layar si Advan VX Lite yang aku punya sebelumnya, yang dimana layarnya itu cenderung ke tidak kontras atau warnanya cenderung buram ya, atau ya dari resolusi juga lebih kecil dibanding ini. Jadi aku maklum sih untuk kejernihan layarnya dari si Advan VX Lite. Nah, terus untuk aku sebagai user biasa yang gunaannya kasual gitu kan, untuk baca-baca kemudian chatting dan game-game ringan, ini tablet ini udah sangat cukup banget sih untuk penggunaanku ya. Jadi kalau teman-teman ada penggunaannya sama seperti aku, itu boleh sih itu coba si tablet ini. Nah, di sini juga aku sempat coba untuk gambar-gambar atau nulis-nulis ya, karena di tablet ini juga sendiri itu udah disediakan atau include dengan pennya. Ini ada Motorola Pen, tapi di sini entah aku bisa bilang minus atau tidak ya. Jadi di pen ini nggak ada button action gitu kan. Jadi kalau misal mau undo atau undo gitu kan, atau redo, jadi kita harus manual pencet di layarnya atau klik di layar untuk undo dan redo. Dan untuk nulis sendiri itu di tab ini menurutku feelnya udah cukup oke. Untuk di harga tablet 2 jutaan yang udah include stylus pen ini udah bagus banget. Jadi aku biasanya untuk belajar nulis bahasa Jepang misalnya gitu kan, ini udah responsif banget sih untuk ininya gitu. Jadi kalau mau lihat ini udah lancar banget sih untuk, dan pressure-nya juga dia udah gede ya, sekitar 4000 pressure, 4060 sekian gitu pressure-nya kalau klaim dari bawaannya si Motorola gitu. Dan untuk kameranya sendiri ini jujur aku nggak pakai kameranya untuk meeting atau untuk motret apapun, tapi sekelas tablet ini kameranya lebih baik dibanding Advan VX Lite yang aku punya sebelumnya. Jadi detailnya lebih dapat, warnanya lebih oke gitu kan ketika jepret gambar dari kamera si Motorola Pad Neo 60 ini gitu. Nah, kayaknya itu aja sih untuk aku review untuk penggunaan pribadi ya. Jadi aku belum bisa nge-review lebih jauh lagi tentang tablet ini karena penggunaanku itu, dan aku sebenarnya pengen ngasih tahu aja kalau untuk penggunaanku yang casual itu yang ringan-ringan ini udah enak banget dipakai gitu kan. Dan juga terakhir ya, ini untuk speakernya menurutku ini oke, dan memiliki bass yang untuk tablet ini udah cukup oke sih untuk kita dengar musik gitu. Aku bukan orang tongkrongan audio Indonesia, jadi sependengaranku untuk dengar musik atau nonton podcast di tablet ini udah nyaman banget sih di telinga gitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk review tablet ini. Jadi kalau teman-teman mungkin ada request coba aplikasi apa gitu kan di tablet ini, mungkin bisa tulis di komentar gitu, nanti aku coba bikin video reviewnya. Mungkin
ada teman-teman mau beli cuman masih ragu gitu kan. Nah itu bisa kalau tulis di kolom komentar, nanti aku coba bikin video review terpisah gitu untuk aplikasi tertentu. Oke, mungkin itu aja sih untuk review kali ini. Jadi semoga teman-teman ada gambaran ya sebelum beli tablet ini, dan jangan lupa untuk komen dan subscribe channel ini. Thank you.